Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ayat yang tadi saya baca ini adalah Quran surat An-Nisa ayat pertama, yang artinya adalah, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Teman-teman, banyak ini ya, kita sedikit intermezzo dulu, banyak yang salah mengenai istilah silaturahim. Dikira silaturahim itu adalah relasi antara satu orang dengan yang lainnya, padahal lebih tepatnya silaturahim itu adalah hubungan antar keluarga ya. Jadi memang relasi antar orang, tetapi orangnya adalah yang memiliki ikatan kekeluargaan ya, sama-sama satu ibu, sama-sama satu ayah ya, sama-sama satu kakek, satu nenek. Jadi dari paman ke bibi, adik ke kakak itu adalah hal yang harusnya paling diprioritaskan, yang dikedepankan, yang mendapatkan banyak keutamaan-keutamaan terkait dengan ibadah silaturahim ya. Jadi kalau kita dengan teman sekelas ya, reuni itu mungkin istilahnya bukan silaturahim, tapi istilahnya adalah temu sapa mungkin ya yang lebih tepat ya, gitu teman-teman ya. Kalau silaturahim ya dahulukan kepada kakak dengan adik, kepada paman-paman kita, bibi-bibi kita ya, tentu saja yang terutama ayah ibu kita ya, orang tua, kepada anak-anak ya dan seterusnya. Ini adalah yang harusnya dikedepankan ya. Jadi ikatan kekeluargaan dalam Islam adalah ikatan yang sangat dijunjung tinggi teman-teman ya. Jangan dikira kita punya keluarga terus kita acuh-acuh gitu saja, tidak ya. Harus kuat ikatan keluarga itu. Baik teman-teman. Teman-teman, di sini kita bahas materi tentang pentingnya sekufu. Sekufu itu dari kata al-kafa'ah ya, atau kesetaraan. Pentingnya teman-teman ketika menikah dengan orang yang setara secara agama, secara strata sosial. Intinya semakin mirip, semakin baik ya. Jangan menikah dengan yang lintas strata bila kita tidak mampu memanajemen perasaan, memanajemen hubungan emosional dan seterusnya. Kenapa? Karena saya mau memberikan kisah ya, bahwa pada zaman dahulu ya, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah punya anak angkat ya, anak asuh, maaf, lebih tepatnya anak asuh, namanya adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, dia aslinya sebenarnya adalah mantan, kok mantan sih, anak dari kepala suku ya, cuman karena sukunya kalah perang, akhirnya dia dijual sebagai budak ya, kemudian dijual di pasar budak, dibeli oleh Khadijah, diserahkan kepada Rasulullah sebagai hadiah Khadijah untuk Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah pun mengasuh Zaid dan dibesarkan. Nah, Rasulullah juga punya sepupu namanya Zainab binti Jahash ya. Jadi satu anak asuh Rasulullah, satu sepupu Rasulullah. Ini keduanya orang spesial, orang luar biasa, orang yang sangat mulia ya. Jadi teman-teman, dari awal mindsetnya kita samakan dulu ya, bahwa kedua orang ini adalah orang terdekat Rasulullah, orang yang sangat mulia ya. Dan kemudian ternyata Rasulullah berharap mereka menikah, akhirnya Zaid dan Zainab pun dipersatukan dalam ikatan pernikahan ya. Namun ternyata beriring berjalannya waktu, pernikahan ini mulai menghadapi tantangannya ya, mulai menghadapi guncangannya.
ya. Jadi tadi siapa? Zainab dengan, Zaid ya, yang Zaid sebagai anak asuh Rasulullah, Zainab sebagai sepupu Rasulullah, ketika menikah ternyata mengalami pertentangan yang besar ya, pertengkaran yang seiring berjalannya waktu malah semakin parah ya. Dan ketika diselidiki ternyata pertengkaran itu disebabkan oleh Zainab yang tidak bisa menerima Zaid sebagai suaminya, walaupun Rasulullah yang menikahkan mereka berdua. Kenapa? Karena Zainab ya, ketika menikah merasa menikah dengan orang yang rendah ya secara, nasab, secara keturunan. Kok gitu? Karena Zainab itu adalah orang Quraisy ya, keluarga Rasulullah ya, sepupu Rasulullah, perempuan yang terkenal cantik juga. Intinya perempuan yang istimewa, bangsawan ya, yang, tentu saja ini ya, memiliki keturunan yang baik ya, memiliki, harta yang cukup gitu kan. Intinya secara strata sosial, Zainab itu lebih tinggi daripada Zaid bin Harithah. Nah, ketika bertengkar ya, Zainab itu mengunggulkan ya, secara strata sosialnya di hadapan Zaid. Maka Zaid pun merasa tersinggung ya, dia memang mantan budak, mungkin dia bukan orang yang kaya ya, bukan orang yang, sedemikian tinggi derajatnya. Ketika bertengkar, dianggap rendah strata sosialnya, ini Zaid menjadi tersinggung. Nah ini teman-teman ya, perlu kita, manajemen perasaan ketika menikah, yang tidak sekufu ya. Zainab sebagai sepupu Rasulullah, nasabnya Quraisy ya, orang yang cantik, yang terkenal, yang memiliki harta ya, menikah dengan Zaid yang padahal itu adalah anak asuh Rasulullah ya, kecintaan Rasulullah SAW yang, Rasulullah sangat memuliakan. Tapi Zaid bagaimanapun adalah mantan budak ya, dan bahkan bukan orang Arab ya. Saya tidak tahu nanti Zaid itu secara ras, lebih ke mana, ya tapi, yang saya ketahui dia bukan orang Arab ya, dia mantan budak dan bahkan bukan orang Arab ya. Sehingga Zaid dipandang rendah oleh Zainab ya. Jadi ketika pertengkaran itu berlangsung, wah Zaid, tidak punya harga diri gitu kan, tidak punya wibawa, tidak punya qawam di hadapan Zainab. Zainab pun merasa, direndahkan ya, dengan, Zaid sebagai suaminya. Akhirnya pertengkaran berlangsung, maka, eee, Zaid pun meminta izin kepada Rasulullah untuk menceraikan Zainab. Dan akhirnya ya Allah sendiri yang, menghendaki ya supaya Zaid, pun bercerai dengan Zainab ya. Di Quran kita nanti bisa lihat Zaid bin Haritsah itu satu-satunya sahabat Nabi yang disebut namanya dalam Quran, teman-teman ya. Nanti Allah menjelaskan ya, kenapa Allah nantinya memerintahkan kepada Rasulullah untuk menikahi Zainab sepupu Rasulullah tadi gitu kan. Ini juga jadi apa ya, jadi pro kontra di masyarakat pada saat itu. Kenapa? Karena anak asuh itu dianggap sebagai anak kandung ya, posisinya sama. Ketika, Rasulullah dianggap punya anak asuh, seolah Rasulullah punya anak kandung, maka, menikahi apa namanya tuh ya, menantu itu mantan menantu itu kan merupakan, pernikahan kalau bahasa Inggrisnya incest ya, kalau bahasa Indonesianya apa? Ya, jadi dianggap itu sebagai pernikahan terlarang ya bagi jazirah Arab saat itu. Rasulullah pun sebenarnya tidak ingin menikah dengan Zainab karena takut, apa ya, pro kontra itu nanti muncul di masyarakat. Tetapi Allah menunggu Rasulullah supaya, tetap melaksanakan pernikahan tersebut, maka Rasulullah pun akhirnya, merestui Zaid untuk bercerai ya. Dan setelah bercerai, fase iddahnya lewat, Zaid pun datang kembali kepada Zainab dalam keadaan berbalik badan ya, jadi sudah tidak dilihat lagi. Sudah, Zainab apa namanya tuh, dilamar oleh Zaid, dilamar untuk Rasulullah bukan untuk dirinya sendiri kalau sekarang. Maka Zainab pun nanti menjadi ummul mukminin, menjadi ibu-ibunya orang beriman ya, karena menjadi istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nanti ya, Zaid menikah dengan ibu angkatnya Rasulullah ya, Ummu Aiman.
sehingga nanti Zaid punya anak namanya Usamah bin Zaid ya. Rasulullah menjulukinya sebagai apa Usamah bin Zaid itu? Aminul Ummah ya. Orang yang paling maaf, Usamah bin Zaid itu kalau nggak salah panglima perang ya. Ubaidah, iya ya benar panglima perang ya. Nanti Usamah bin Zaid adalah nanti jadi panglima perang yang ada di bawah Rasulullah nantinya dalam memerangi Romawi, teman-teman ya. Gitu teman-teman ya. Jadi ini kesannya perlu kita tegaskan pada teman-teman ya, pada yang perempuan, pada yang laki-laki bahwa ketika nanti menikah sangat baik untuk menikah dengan yang sekufu yang setara secara strata sosial. Karena kalau nanti berbeda, nanti biasanya munculnya ketika bertengkar. Ketika bertengkar itu mulai rasa pasangannya itu seolah tidak layak untuk menikah dengan salah satu pasangan tersebut. Itu seolah ini adalah pernikahan yang tidak adil gitu kan. Begitu teman-teman ya. Nah, cuman teman-teman ketika dua orang mulia ini bertengkar dan ternyata tidak cocok dan akhirnya bercerai, kita juga punya contoh lain yaitu Rasulullah itu sendiri ya. Rasulullah menikah dengan Khadijah ya. Khadijah jelas ya hartanya jauh lebih banyak, posisinya jauh lebih tinggi secara strata sosial ya. Bahkan Rasulullah itu adalah karyawannya Khadijah ya, yang bekerja pada Khadijah ya. Namun Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah karena keinginan Khadijah sendiri, Khadijah siap untuk berada di bawah kepemimpinan Rasulullah. Seluruh harta Khadijah diserahkan pada Rasulullah, dititipkan supaya Rasulullah kelola. Nanti Khadijah mendapatkan nafkah dari harta Khadijah yang dikelola oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Khadijah dengan Rasulullah ini pernikahan yang tidak setara teman-teman ya. Khadijah lebih tinggi strata sosialnya daripada Rasulullah. Tetapi Khadijah mampu memanajemen hati, menata diri, menempatkan diri di bawah kepemimpinan Rasulullah dan menjadi keluarga yang kita kenal sangat bahagia, sangat istimewa ya. Sampai-sampai bagi Rasulullah Khadijah itu perempuan yang tidak tergantikan. Walaupun nanti Rasulullah menikah dengan sejumlah istri setelah Khadijah wafat, tetap Khadijah nomor satu di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana teman-teman ya? Materinya sekarang singkat, tidak banyak, tetapi ini jadi mudah-mudahan jadi apa namanya? Ini ya mendapatkan hikmah teman-teman daripada saran para ulama. Ketika ulama menyarankan kita kalau misalkan kita khawatir pernikahannya nanti takut terguncang, ya, maka baiknya menikahlah dengan yang sekufu ya. Kalau laki-laki menikah dengan yang secara strata sosialnya perempuannya itu di bawah, itu masih relatif lebih mending ya karena memang kan laki-laki harusnya punya kewamah, punya kepemimpinan, punya wibawa di hadapan istrinya. Tetapi nanti yang biasanya repot kalau istrinya jauh lebih tinggi strata sosialnya, nanti istrinya penghasilannya lebih besar, misalkan istrinya lebih pintar, misalkan istrinya memang memiliki orang tua yang kaya raya ya, istrinya memang anak dari pejabat ternama gitu kan. Sedangkan suaminya misalkan entah dari mana gitu kan. Ini kan kalau istrinya nggak punya mental yang cukup berat nanti ketika menikah. Nah teman-teman baik saya kira itu untuk materi malam ini. Silakan untuk bertanya. Kita juga tidak punya waktu lama ya. Silakan yang mau bertanya segera bertanya. Open mic boleh. Pada yang mau open mic teman-teman? Kalau nggak mau open mic, chat juga boleh. Silakan yang mau bertanya via chat, yang mau open mic, ya bertanya langsung, silahkan. Jadi materi malam ini intinya adalah tentang sekufu, ya, tentang bagaimana kisah sahabat Rasulullah, yaitu anak asuh Rasulullah, ya, mantan budak menikah dengan sepupu Rasulullah ternyata tidak cocok. Oke, silahkan ya, Zulkifli ya, Kak Zulkifli dan Mita Nur Soleha untuk open mic ini salah satunya dulu. Oke, Zulkifli silahkan. Oke, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suaranya Izin kok tidak terdengar. Apa salah? Cek. Bentar. Coba silakan berbicara. Kok masih nggak kedengar ya suaranya? izin bertanya Ustadz, Kalau di saya sih apakah nggak suara kedengar. saya terdengar?
Dengar Apa mikro suaranya jelas, Ustadz. sebentar teman-teman, entah kenapa suaranya nggak terdengar. Eh, Coba suara lagi, silahkan. Ya, Oh ya baik, sudah terdengar. menikah, Silahkan. Iya. terkait menikah dengan sekufu, mohon kiatnya, misalnya kita pada saat mau menikah sekufu, tapi seiring perjalanan ternyata istri kita misalnya karirnya lebih meningkat, misalnya bahkan 2 kali lipat. Kan biasanya Baik. biasa kalau misalnya pada saat menikah sama-sama belum punya, misalnya belum jadi karirnya belum itu, tapi ketika menikah Iya. gimana sikap suami agar bisa tetap menjadi pemimpin terhadap istri yang misalnya karirnya yang sudah meningkat 2 kali lipat. Baik, Terima baik, kasih baik. Ustadz. Iya, iya. Baik, pertanyaan dari Kak Zulkifli tadi, bagaimana kalau ketika menikah awalnya sekufu, beriring berjalannya waktu ternyata istrinya menjadi kaya raya, suaminya biasa-biasa aja gitu mungkin ya. Nah, untuk pertanyaan seperti ini sebenarnya kembali kepada materi kita sebelum-sebelumnya, yaitu apa? Bahwa fungsi suami jangan sampai lepas. Fungsi suami jangan sampai lepas yaitu apa? Yaitu menafkahi kebutuhan istri dan kebutuhan anak-anaknya ya. Jadi nanti misalkan ada suami ya, misalkan penghasilannya, anggap 5 juta gitu kan, istrinya ternyata beriring berjalan waktu sampai ke 15 juta gitu kan, bahkan 3 kali lipatnya suami. Nah, tadi kembali, jangan sampai nanti suami menjadi tidak menafkahi istri ya. Ketika istri ya, makannya, minumnya, tempat tinggalnya, pakaiannya, sudah tidak dinafkahi oleh suami ya, istri beli sendiri ya, suami hanya menafkahi anak atau jangan-jangan malah, istri yang menafkahi anak, suami tidak menafkahi anak, ini yang nanti menyebabkan rumah tangga itu guncang ya. Teman-teman ketika nanti teman-teman punya istri yang berkarir misalkan ya, nanti urusan karir itu yang dibenarkan dalam Islam seperti apa nanti ada materinya sendiri. Nah, ketika nanti teman-teman punya istri yang berkarir ya, dan penghasilannya lebih, tetap jangan sampai istri itu makan dari uangnya sendiri. Kita tetap sebagai laki-laki yang memberinya makan, memberinya pakaian, memberinya tempat tinggal, ya, menafkahi anak-anak kita ya, dan seterusnya. Sehingga nanti, istri tetap merasa, layak untuk menjadikan suaminya pemimpin, tetap memiliki rasa wibawa, yang ada pada suaminya gitu kan, begitu. Yang jadi masalah biasanya memang ketika nanti istri penghasilannya lebih besar, kemudian istri nanti, untuk kebutuhan dasar aja dia beli sendiri, itu sebenarnya yang jadi masalah gitu teman-teman. Nanti kalau misalkan ya, suami memberi seluruh kebutuhan istrinya gitu kan, sesuai dengan yang diharuskan dalam Islam ya, nanti insya Allah perempuan itu tetap lebih mudah taat ya, tetap lebih mudah, menjaga dirinya, tetap lebih mudah menaruh hormat pada suaminya, gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan terjawab. Gimana Kak Zulkifli, apa terjawab? Terima kasih penjelasannya Ustadz. Baik, alhamdulillah sudah terjawab. Silakan Kak Mita untuk bertanya. Ya, selamat malam Ustadz. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya pernah beberapa waktu lalu pernah mendengarkan kajian, pokoknya dari YouTube seperti itu. Oke. Kalau mencari calon itu yang sekufu, semisal kan biasanya kalau anak pondokan kan hafiz Quran, apakah terus dia juga bilang sekufu artinya tuh sesama hafiz Quran juga, dia juga akan mencari hafiz Quran. Kalau semisal saya yang bukan anak pondok kan jadi insecure ya Ustadz, apakah benar seperti itu ya sekufu itu? Mungkin Begini, saya malah nggak iya, dari awal sih mendengarkannya, mohon maaf kalau semisal ada yang terlewat. iya, baik, baik, Gitu. baik. Baik, dari Kak Mita bertanya, kalau kita bukan anak pondokan, belum hafal Quran, ingin punya suami yang hafal Quran misalkan ya, apakah kita Iya, layak untuk betul. mengharapkan hal tersebut, gitu kali ya? Sedangkan pernah dengar sekufu artinya kalau kita penghafal tuh memang harus cari istri yang penghafal Quran juga gitu. Kayak Baik, jadi baik. aduh, Aduh kayak berat ya. jadi mundur gitu bisa. Iya, 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 Insecure iya. banget. Masya Allah. Jadi, Ya, baik. Insya Allah pertanyaannya sudah didapat ya.
Nah, teman-teman ketika teman-teman ya, sebagai pencari jodoh ya, itu sebenarnya kita bagaimanapun diusahakan mendapatkan jodoh yang sebaik-baiknya ya. Kita mungkin hafalannya belum 30 juz, masih juz 30 misalkan. Kita ingin mencari yang hafalannya 30 juz, itu benar-benar saja, sah-sah saja dan boleh-boleh saja gitu kan. Jadi ketika nanti kita mencari, kalau dapat syukur, kalau tidak dapat ya berarti nanti cari yang sukufu. Begitu teman-teman ya. Nanti urusan apakah calon pasangan kita bisa menerima kita, itu sama nanti harus seperti, kasus Khadijah dengan Rasulullah ya. Rasulullah beruntung pada waktu itu karena, Khadijahnya ya bisa menempatkan dirinya di bawah kepemimpinan Rasulullah ya, dan buat teman-teman di sini yang perempuan, tadi ya kalau perempuan, memang lebih mudah ya untuk, mendapatkan suami yang secara strata sosial mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki yang kebalikannya ya, laki-lakinya strata sosialnya berusaha mencari istri yang lebih tinggi, itu biasanya laki-laki lebih berat. Kenapa? Karena kan tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, bagi istrinya. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena laki-laki itu diberi kelebihan ya atas, sebagian yang lain, maksudnya atas istrinya ya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena suami itu menafkahi, dari hartanya gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman yang perempuan, sebenarnya kalau nanti pada akhirnya menikah dengan yang tidak sekufu, dalam arti suaminya lebih, soleh, lebih tinggi strata sosialnya ya, lebih besar penghasilannya misalkan, lebih tampan, lebih ini dan itu, sebenarnya buat perempuan sih tidak masalah ya, dalam artian tetap dia nanti harus, eee, taat pada suaminya, menaruh hormat pada suaminya, menempatkan suami jadi pemimpin itu tetap lebih mudah gitu kan. Dan suami pun nanti, ya merasa senang ya kalau istrinya nanti pada akhirnya tetap taat ya, tetap menaruh hormat ya, tetap menjaga diri untuk suaminya, itu insya Allah suaminya juga senang. Jadi buat, kawan-kawan semua, teman-teman semua di sini, jangan khawatir untuk mencari calon yang strata sosialnya lebih tinggi. Cuman memang nanti tadi ya, ada manajemen hati yang lebih, ada upaya yang lebih untuk sampai ke titik itu. Bagaimana Kak Mita, apakah terjawab? Sangat terjawab sangat terjawab Ustadz, jazakallahu khairan ya. Alhamdulillah. Wa iyyakum wa iyyakum. Iya ya, jadi, mudah-mudahan nanti dapat jodoh yang hafizah ya. Amin. Amin. Amin amin. Baik, ini ada di chat, teman-teman waktu kita tidak lagi banyak, tetapi, bolehlah saya jawab yang di chat. Ini ada yang direct message ya, jadi sebagian pesan itu nggak teman-teman baca, tapi bisa saya baca, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa pandangan, tidak sekufu itu hanya pendapat pribadi atau dari pandangan para masyarakat? Karena jika menurut saya orang biasa saja dan pasangan saya biasa saja. Namun masyarakat memandang saya lebih di atas pasangan saya, bagaimana menurut Ustadz? Karena untuk keluarga pun masih pro kontra, apalagi masyarakat sekitar. Nah, teman-teman ya, untuk urusan sekufu pada akhirnya nanti silakan dirasa-rasa dari pendapat, yang nantinya menikah, yaitu suami dan istri gitu kan. Karena nanti yang menjalani ya, rumah tangga khususnya, maaf teman-teman, ketika bertengkar, itu nanti kan suami dan istri ya. Ketika suami dan istri bertengkar, lebih mudah tersulut emosi ketika mereka tidak sekufu. Kalau teman-teman misalkan perempuannya merasa suaminya setara ya, suami juga merasa perempuannya setara, nanti ketika bertengkar biasanya lebih mudah untuk reda ya, begitu teman-teman ya. Jadi silahkan, dirasa-rasa individu saja gitu kan, toh kita nanti yang menjalaninya. Khususnya ini tadi ya, manajemen hati saat apa? Saat bertengkar, teman-teman, begitu ya. Mudah-mudahan terjawab. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Ustadz, indikator-indikator calon itu sekufu apa saja? Apa yang perlu ditanyakan berkaitan dengan sekufu pas di sesi ta'aruf? Nah, teman-teman, kalau Rasulullah SAW itu mengajarkan kita ya bahwa kita itu menikah dengan karena 4 faktor. Satu karena faktor apa? Kecantikan ya. Jadi faktor rupa kita. Dua karena faktor harta ya, penghasilan, mungkin pekerjaan ya. Terus juga yang ketiga faktor nasab ya, faktor keturunan dari keluarga mana gitu kan, itu juga berpengaruh. Nanti yang keempat baru agamanya.
Nah, itu 4 hal itu berarti silahkan teman-teman ya untuk timbang-timbang saat nanti ta'aruf ya. Cari yang, misalkan kalau mau ini ya, mau, aman gitu kan, silakan cari yang semuanya setara kalau bisa gitu kan. Syukur-syukur kita dapat yang lebih ya, tapi tadi ketika nanti kita mendapatkan pasangan kita lebih tinggi strata sosialnya, harus ada manajemen hati yang, lebih gitu kan. Khususnya bila, istri ya, yang lebih tinggi secara strata sosialnya itu nanti manajemen hati buat istrinya gitu kan. Suami juga sama sebenarnya ya, nanti ketika menikah harus punya manajemen hati, ketika ternyata ia mendapati strata sosial dia lebih tinggi. Tapi biasanya itu lebih mudah dibanding dengan, kalau perempuan yang mengalaminya. Begitu teman-teman. Baik kita lanjut pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustadz, nama saya mohon disembunyikan, terkait menikah dengan sekufu ini, kondisi saya S2, orang tua saya minta saya segera menikah dan menjodohkan dengan beberapa orang. Orang yang dijodohkan kebanyakan di bawah saya. Sejauh ini, masa pendekatan tidak lebih dari 2 bulan, alasannya klise, laki-lakinya tiba-tiba pasif, tidak ada nanya ataupun komunikasi lagi, lalu orang tua saya selalu menyalahkan saya. Hal itu karena laki-lakinya minder dan saya diminta menerima, siapa saja. Bagaimana sikap terbaik hadapi hal itu? Umur saya saat ini 29 dan pekerjaan saya sebagai pemimpin di kantor. Jujur, saya sama sekali nggak berniat untuk milih-milih sarjana atau gimana. Namun benar saat ngobrol memang terasa berbeda. Hal ini baru ilmu dunia, apalagi sekufu dalam standar ilmu agama. Mohon sarannya apa yang harus saya lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Kepada tadi yang minta namanya disembunyikan. Jadi statusnya memang, secara pendidikan kan S2, terus secara, pekerjaan jadi pemimpin di, kantor ya. Teman-teman saya juga pernah merasakan ya, bahwa ada peserta saya ya, yang, dari alumni kampus ternama ya, kemudian juga mendapatkan pekerjaan yang, tinggi gitu kan. Ternyata benar dia susah mencari calon pasangan. Alasannya biasanya ya tadi laki-lakinya minder ya. Ini kan jadi gimana gitu kan. Nah, kalau saran saya memang, kita pihak-pihak yang demikian ya, yang, kalau mencari jodoh biasanya calonnya minder, itu harus seperti Khadijah ya. Kalau Khadijah gimana? Kalau Khadijah, tadi dia menyampaikan kepada Nafisah untuk menikah dengan Rasulullah. Padahal teman-teman ya, ketika Nafisah menyampaikan pada Rasulullah, Rasulullah juga sama, minder ya. Sampai-sampai bertanya, "Apakah dia mau sama saya?" Gitu kan. Jadi benar-benar Rasulullah juga sama statusnya minder ya ketika, Nafisah menawarkan Khadijah untuk dinikahi oleh Rasulullah. Namun Nafisah menjelaskan bahwa Khadijah itu begini dan begitu. Intinya Nafisah menjelaskan, bahwa, Khadijah, siap ya, bahkan mungkin Khadijah juga bersedia ya, sangat mau untuk menikah dengan Rasulullah, gitu teman-teman ya. Jadi saran saya kepada siapapun di sini yang, merasa, sulit ya untuk mencari jodoh karena ternyata, sebagai perempuan strata sosialnya sudah terlanjur tinggi, coba cara yang dilakukan Khadijah gitu kan. Cari laki-laki yang, potensial gitu kan untuk dinikahi, walaupun dia lebih muda, walaupun dia tidak S2, walaupun dia tidak jadi pimpinan di kantor gitu kan. Coba ditanya, dititipkan pesan ya melalui seseorang bahwa kita memang secara serius ingin menikah dengan laki-laki tersebut ya, dan tidak perlu malu untuk melakukannya, beberapa kali ya, maksudnya kalau gagal di satu tempat, minta lagi ke yang lain, minta lagi ke yang lain, minta lagi ke yang lain, dan seterusnya. Gitu teman-teman ya. Memang perempuan nanti biasanya lebih berat ketika ditolak untuk menikah ya. Tetapi percaya teman-teman namanya pejuang jodoh emang kayak gitu. Pernah ada laki-laki datang ke saya ya, datang ke saya, dia curhat ke saya, laki-laki padahal. Saya bilang, "Gimana ya, saya udah ditolak 5 kali nih buat, nikah," gitu kan. Dia kayak sedih banget mukanya gitu kan. Dia sedih, saya ketawa. Kenapa saya ketawa? Karena saya cerita balik, saya tuh nikah sama istri saya tuh itu lamaran ke-11 gitu kan. Lamaran ke-11 berarti saya apa, saya ditolak 10 kali teman-teman sama orang-orang. Baru
belakangan secara karir saya, naik gitu kan belakangan gitu kan. Tapi baru belakangan, kalau dulu memang saya biasa-biasa aja gitu. Makanya saya mungkin ketika melamar orang menolak-nolak gitu kan. Baru belakangan, saya naik gitu kan. Jadi gitu teman-teman jangan putus asa, memang namanya jodoh itu perjuangan. Dan yang tadi nanya ke saya udah stres, ditolak 5 kali gitu kan, beberapa bulan kemudian nikah dengan yang lain. Mungkin dia nyoba 2, 3 kali lagi dan itu berhasil. Gitu teman-teman ya, memang jangan putus asa ya, ketika gagal di satu tempat, coba di tempat yang lain mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik kita lanjutkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika calon suami lulusan SMA, sementara perempuan lulusan sarjana? Bagaimana jika ini dilanjutkan Ustadz, apakah ada hal yang perlu dipahami di awal biar tidak muncul masalah nantinya? Kalau saran saya teman-teman ya, misal laki-lakinya tadi ya lulusan SMA, perempuannya sarjana, pastikan laki-lakinya mampu untuk mencari nafkah dan mampu untuk menafkahi istrinya ya. Jangan sampai nanti kayak tadi statusnya, suami ternyata kemampuan mencari nafkahnya ternyata pas-pasan ya, dan ketika istrinya bekerja ternyata malah penghasilan istrinya jauh lebih besar, akhirnya nanti istrinya menafkahi dirinya sendiri, menafkahi anak-anaknya, bahkan ikut menafkahi suaminya. Aduh itu niscaya deh keluarga rentan untuk, ketika bertengkar nanti ya, terungkit-ungkit urusan hal-hal yang seperti ini, gitu kan. Jadi, dia lulusan SMA nggak apa-apa, tapi coba lihat kemampuan cari nafkahnya. Kalau misalkan dia mampu untuk menafkahi istrinya ya, meskipun penghasilannya tidak besar, tapi setidaknya kebutuhan istri terpenuhi, pakaian istri terpenuhi, tempat tinggal istri terpenuhi. Maka itu insya Allah udah cukup gitu kan, untuk istri memiliki rasa hormat pada suaminya. Begitu ya, mudah-mudahan terjawab. Baik, ada pertanyaan lagi. Ini sebenarnya banyak ini pertanyaannya. Oke, di zaman hari ini kita bukan Rasul dan Khadijah yang terpaut umur jauh mereka menikah. Bagaimana jika calon suami sangat muda dibandingkan perempuannya? Apakah tetap bisa laki-laki itu jadi qawwam? Bagaimana saya bisa menilainya saat masa-masa ta'aruf? Teman-teman, urusan kepemimpinan itu bukan urusan umur sebenarnya, tapi urusan dia memiliki kelebihan atau tidak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu jadi pemimpin bagi perempuan karena dia punya kelebihan dibandingkan dengan istrinya. Ya, jadi ketika laki-laki itu punya kelebihan, walaupun ia masih muda, niscaya ya dia bisa jadi pemimpin. Ada kisah menarik nih bahwa ada seorang anak yang lahir, dia itu anak yang ditunggu-tunggu oleh orang tuanya ya. Akhirnya ketika lahir anaknya dimanja gitu kan, sehingga anaknya jadi benar-benar manja. Namun, setahun kemudian lahirlah adiknya. Adiknya itu ternyata, bukan anak yang ditunggu-tunggu ya, anak yang sebenarnya diharapkan tertunda kelahirannya, ternyata malah lahir, setahun kemudian gitu kan. Akhirnya adiknya merasakan, pendidikan yang berbeda. Kalau kakaknya ketika lahir dan tumbuh sempat dimanja, ya, ternyata adiknya malah, tidak dimanja ya, karena sudah ada kakak gitu kan, udah nggak ada waktu lagi buat manja-manjaan, anaknya udah 2. Akhirnya ketika satu saat kakaknya ingin ke toilet, kakaknya ini nangis ke ibunya gitu kan, ke orang tuanya, "Pengen ke toilet, mau dianterin." Nah, tiba-tiba adiknya datang, "Sini sama adek ditemenin," gitu kan. Ini menunjukkan bahwa tadi ya, anak kecil aja kedewasaannya itu tergantung pendidikan. Begitu pula dengan kita sebagai, suami, sebagai istri, usia bisa jadi tidak berpengaruh karena ada yang usianya sudah besar, sudah banyak ya, sudah lama tinggal di bumi, tapi ternyata, tidak memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang relatif lebih muda. Mudah-mudahan terjawab ya. Kalau perempuannya tadi, dirasa lebih tinggi usianya, laki-lakinya lebih muda, laki-laki insya Allah tetap bisa menjadi qawwam asal dia memiliki kelebihan. Baik dilanjutkan, ini teman-teman kayaknya nggak bakal beres nih kalau saya habisin di sini. 4 menit lagi Zoom-nya mati. Nanti kalau misalkan nggak sempat di grup ya. Baik kita lanjutkan, Assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah sekufu, orang tua saya pengen saya dengan orang yang terpandang, tapi saya pengen dengan orang biasa saja tanpa embel-embel lainnya. Apakah ini sekufu juga? Nah,
teman-teman tadi ya, itu urusan teknis pribadi yang mana diri sendiri itu lebih memahami ya, dan definisi terpandang kan juga saya gimana ini maksudnya terpandang. Nanti kalau misalkan kalau ini kayaknya penanyanya perempuan ya, eee, Kak Farisa. Nah, ini kalau misalkan ingin nantinya menikah dengan laki-laki yang relatif lebih tinggi strata sosialnya, tadi insya Allah, ketika bertengkar tidak akan terlalu, merembet kemana mana pembahasannya ya, nanti tidak akan nyinggung masalah-masalah pribadi gitu kan. Tadi, kalau misalkan mencari yang dirasa setara ya, sama-sama merasa sama-sama orang-orang yang pada umumnya misalkan, itu ya silahkan saja. Tapi kalau nanti dapat yang lebih tinggi ya syukur, begitu teman-teman. Ini teknis nggak bisa saya jawab, iya atau tidak, ini jawabannya tidak hitam putih ya, karena tergantung situasi teman-teman, teman-teman yang lebih paham. Teman-teman ini 2 menit lagi, nggak bakal cukup kayaknya ini kalau saya jawab semua. Maaf, mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana jika orang tua, ibu pihak laki-laki tidak setuju menikah, tetapi tetap menikah dengan kondisi bahwa laki-laki tersebut sudah meninggal dunia? Kalau misalkan gini, ini kasusnya gimana, kalau kasusnya ibu ya, yang tidak setuju, ini sebenarnya pada akhirnya tergantung wali nikah ya. Kalau misalkan yang bertanyanya ini perempuan, ayah setuju, ibu nggak setuju. Sebenarnya nanti tetap pernikahannya sah ya, tetap boleh berlangsung. Kenapa? Karena anak perempuan wali nikahnya bukan ibunya, tetapi ayahnya. Ya, kalau misalkan yang bertanya ini anak laki-laki, maaf yang bertanya ini laki-laki, bertanya, "Gimana kalau ibu saya semasa hidup nggak ridho saya nikah dengan dia?" Gitu kan. Tapi setelah ibu saya meninggal akhirnya saya bisa nikah, dengan, perempuan tersebut. Ini sebenarnya tergantung alasan ibunya ya, alasannya syar'i apa enggak. Kalau alasannya tidak syar'i, berarti tidak perlu tidak perlu ditanggapi ya. Tapi kalau alasannya syar'i, karena memang calonnya ini bermasalah secara agama, membuat kesal orang tua ya dengan berbagai akhlaknya yang buruk, itu baru bisa, didengarkan. Tapi ini kan sudah meninggal juga ya, jadi, insya Allah sudah, tidak lagi terkait gitu kan. Baik teman-teman, 1 menit lagi, mana nih 2 pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, boleh bertanya, jika berbeda calon memiliki perbedaan dalam hal pemahaman mazhab, kita tetap melanjutkan mencari yang sekufu. Teman-teman untuk pemahaman keislaman ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, baiknya cari yang, sama ya. Kalau misalkan beda, apalagi bedanya terlalu jauh, apalagi menganggap beda afiliasi ini adalah kesesatan, aduh nanti rumah tangganya takutnya cekcok ya, khawatir. Baik teman-teman, ini saya nggak bisa jawab lebih panjang karena Zoom-nya mau mati beberapa detik lagi. Kita tutup dan kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan lanjut pertanyaan di grup karena di grup ada Ustadz Edi Fadilah yang insya Allah lebih fakih, lebih alim dari saya. Mudah-mudahan nanti bisa menjawab lebih baik. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kehadirannya. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama. Wa iyyakum wa iyyakum.